Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara dan saudari berada saat ini mendengarkan renungan harian Sabda Firman Tuhan pada hari Jumat 7 Januari 2022. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, sabda firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin pernah mendengar pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Kalimat ini sudah sering kita dengarkan dan sangat kita pahami maknanya. Yaitu ketika seseorang melupakan kebaikan, melupakan jasa, atau melupakan orang yang sebenarnya dialah yang telah menolongnya hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalimat kacang lupa kulitnya juga mau menekankan betapa banyaknya orang yang ketika dia sudah menjadi sukses atau ketika dia sudah mendapatkan hidup yang baik, dia melupakan orang-orang yang berjasa yang menolongnya pada waktu susah. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus yang sangat berbeda dengan pepatah Indonesia tersebut. Paulus tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan baginya. Bahkan dia menjelaskan siapakah dia sebelum mengenal Tuhan Yesus. Siapakah dia sebelum mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan yang menolong dia. Kita tahu benar latar belakang dan sejarah hidup Rasul Paulus, di mana dia adalah seorang pembantai Kristen yang hebat. Dia tidak pernah suka kepada pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia sudah disentuh dan dia mendapatkan penglihatan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan kesadaran yang seutuhnya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar memberikan diri untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini adalah pengakuan dari Rasul Paulus yang mengatakan dan mengungkapkan betapa kasih karunia Tuhanlah yang menolongnya hingga saat ini. Sehingga dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Transformasi yang dialami oleh Paulus semuanya adalah karena kasih karunia. Itu sebabnya Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam semua perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai kita di tahun 2022 ini, sepanjang tahun 2021, semua karena kita ada sampai sekarang, itu adalah karena kasih karunia Allah. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Bahkan pun kalau hidup kita biasa-biasa saja, kalaupun hidup kita tidak semegah atau sehebat yang kita inginkan, tapi dalam perjalanan hidup itu, Tuhanlah yang menolong dan menyertai kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang menjaga kita sampai kita tiba di tahun 2022 ini. Untuk itu kita harus selalu mengatakan dan selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Aku ada sekarang karena Tuhan. Kalau kita ingat apalagi para kaum bapak ibu yang mungkin dulu besar di Bona Pasogi, yang hidupnya dulu begitu susah, tapi sekarang sudah boleh hidup di kota tempat kita berada dimanapun kita sekarang. Hidupnya sudah berkecukupan, bahkan diberkati pinoparnya, keluarganya. Bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa? Kita ada sekarang itu karena Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Inilah seruan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia tahu betul bahwa menjadi siapa dia sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan.
Yang tadinya dia jahat lalu bertobat, berbalik total dari Saulus menjadi Paulus. Itu bukanlah karena dia, tetapi berasal dari kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia dan akan selalu menyertai hidupnya. Kalau kita sekarang mungkin masa lalu kita juga pernah kelam sepanjang kehidupan di 2021 penuh dengan tantangan, tapi kita harus mengatakan bahwa Tuhan, Engkau memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana kami sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meyakinkan diri kita. Marilah kita meyakinkan di dalam iman kita bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna. Kita bisa berhasil sekarang, kita bisa hidup seperti sekarang, kita mendapatkan berkat seperti sekarang, ataupun kita tidak terlalu hidup seperti yang kita inginkan. Bagaimanapun kondisi kita, Tuhanlah semua yang menjadikannya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, biar menjadi sebuah pujian yang hidup bagi Tuhan, sadarilah senantiasa penyertaan Tuhan, agar kita selalu membuktikan penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang hidup kita, maka kita harus selalu menaikkan syukur kepadanya. Firman hari ini hendak mengatakan, jangan pernah melupakan Tuhan. Selalulah beribadah kepadanya, selalulah datang kepadanya, selalulah bermohon kepadanya. Tuhan masih memberikan hidup bagi kita. Bapak Ibu masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini, itu karena Tuhan juga. Oleh karena itu, marilah senantiasa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Firman yang mengatakan kepada kami bahwa kami ada sekarang karena Tuhan. Bahwa Engkau menghantarkan kami di tahun 2022 ini juga karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan kami sering melupakan kebaikan Tuhan, sering meragukan kebaikan Tuhan, namun hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa di sepanjang sejarah hidup kami, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, segala sesuatu yang akan kami lakukan, aktivitas yang akan kami kerjakan, kami berserah dan bermohon kepadamu. Sertailah dan lindungilah kami. Juga bagi saudara-saudari kami ini yang mendengar firman Tuhan, yang memiliki beban hidup yang berat, kuatkanlah mereka. Bahkan yang sedang sakit, terbaring lemah, dan memohon Tuhan menyembuhkan mereka, jamahlah mereka ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman pada saat ini. Ampunilah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan memberkati.